Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Ronita. Masih membahas tentang sablon film PT atau dikenal juga dengan DTF atau dikenal juga sablon tepung, dikenal juga sablon DTG Plastisol. Jadi ini namanya banyak sekali. Saya sendiri juga kaget kemarin ditelepon orang, "Bang, bisa ngeprint DTG Plastisol nggak?" gitu kan. Wah, bingung ya. Nah, tapi oke, kita memang lagi booming di situ, jadi ya kita ikutin aja ke boomingan ini sehingga sharing-sharing itu perlu sehingga nanti semakin jelas gitu. Nah, kali ini saya mau membahas tentang hasil sablon DTF atau sablon tepung atau sablon PT Film itu dari sisi tinta putih, ya, dari sisi tinta putih. Karena apa? Sablon ini memang sangat mengandalkan tinta putih. Jadi kalau printernya tidak ada tinta putih, maka dia tidak akan bisa nyablon di kaos hitam seperti ini. Jadi dia hanya bisa nyablon di kaos putih. Tentu tidak menarik ya, atau kurang keren. Makanya fungsi tinta putih di sablon DTF atau di sablon PSD, nah, ada yang nyebut juga PSD, print spray dry gitu. Nah, itu sangat penting. Nah, tapi sepenting apa gitu istilahnya? Tentu penting sekali, yaitu dia sama pentingnya dengan bahan filmnya sendiri. Nah, sehingga kita harus perhatian dengan tinta putihnya. Nah, tinta putih di sini itu kita bisa atur tebal, tipis dan sebagainya. Tapi sebelum kita bicara itu lebih lanjut, saya pengen tunjukin seperti ini nih. Jadi coba Mbak. Jadi ini putihnya adalah printable PU. Ini sablon DTF atau sablon tepung tadi. Kalau ini adalah sablon Kornit, ya. Jadi ini tiga cetakan ini menggunakan bahan yang berbeda, mesin yang berbeda. Yang ini printable PU dengan ketipisan yang sangat tipis. Jadi dia memang tipis sehingga hasil putihnya itu cenderung agak masuk ke dalam hitam. Jadi teman-teman mungkin ini kok putihnya kurang cerah atau kurang ini. Nah, itu biasanya teman-teman yang biasanya nyablon PVC, polyflex PVC, memang putihnya sangat tajam atau sangat cerah ya, karena memang PVC pertama tebel. Terus kemudian PVC itu putihnya memang lebih pekat gitu kan, istilahnya lebih pekat. Nah, itu jadi kalau teman-teman yang biasa nyablon di PVC, polyflex PVC, terus melihat tiga sablon ini, pasti merasa putihnya agak kurang. Karena memang ketiga sablon ini misalkan yang PU ya, yang printable, Ronita itu memakai yang paling tipis. Jadi yang paling tipis, paling lembut, sehingga dia putihnya agak sedikit masuk. Tapi menurut saya is okay, karena kalau di sablon-sablon manual pun itu seperti ini putihnya, kecuali memang sablon-sablon putih khusus ya, yang sampai 4 kali atau apa, itu memang beda. Kita ngomong yang standar nih. Jadi bagi saya putih seperti ini sudah oke. Nah, kita lihat ke yang DTF. Ini Mbak, menurut saya putihnya itu udah oke sekali. Dengan settingan seperti udah oke. Karena apa? Kita mencari kelenturan juga gitu. Jadi feel sablonnya itu biar dapat gitu istilahnya. Karena kalau nanti putihnya kita tajemin nih ya, jadi misalkan putihnya kita tajemin, maka resikonya adalah hasil sablon akan menjadi lebih kaku atau lebih tidak lentur. Nah, makanya kalau bagi saya dengan settingan putih seperti ini itu udah cukup, karena dia memang ya udah oke gitu. Bahkan kalau dibandingkan printable PU, putihnya lebih oke gitu, maksudnya lebih oke. Tapi kemarin memang beberapa orang calling saya, "Pak Roni, kok putihnya kayak kurang dan sebagainya." Memang Ronita nggak lihat itu gitu saya. Tentu saya lihat, tapi itu nggak ada bukan masalah yang big deal bagi saya, karena pertama putih itu nanti bisa ditingkatkan lagi. Misalkan kita pasnya ditingkatin, terus komposisi warna ink limit putihnya juga bisa dinaikin dan sebagainya. Tetapi bagi saya putih yang sangat putih itu juga bukan sesuatu hal yang penting banget, karena di sablon manual atau DTG itu putih-putih seperti ini itu udah oke sekali. Jadi sekali lagi putih seperti ini bagi saya udah oke sekali. Dan kita harus ingat, tinta putih itu semakin tebal dia akan semakin kaku.
apapun metodenya, mau cetak stiker, mau cetak kaos, mau cetak apa aja, ketika tinta putihnya semakin tebal, maka dia akan semakin kaku hasil cetakannya. Nah, makanya untuk menghindari tinta putih yang over white atau yang menjadi hasil cetakan nggak lemes kayak gini, itu jangan terlalu tebal-tebal. Jadi menurut saya mesin-mesin kayak yang Ronita mau datengin itu DTF ya atau PSD yang mau kita datengin itu udah oke untuk ininya. Hasilnya seperti ini ya. Tentu teman-teman pokoknya kalau bandingannya sama PVC polyflat pasti kalah karena memang PVC itu tebal dan putihnya lebih pekat. Yuk kita lebih detail lagi ke DTG nih. Nih DTG tinta putih. Nah tinta putih itu kenapa juga nggak boleh tebal-tebal banget? Karena nanti boros. Jadi akan meningkatkan biaya produksi. Kayak ini nih, ini kornit ya, ini DTG kornit putihnya bagus dan sebagainya. Ini mahal karena dia memang nyepray putihnya lebih tinggi atau lebih boros. Begitu pula ini juga DTF. Kalau kita pakai putih yang lebih tebal, tentu cost produksinya akan meningkat. Jadi sekali lagi masalah tinta putih itu bright atau kurang putih atau bagaimana itu sebenarnya tinggal kita atur dan semuanya ada konsekuensi. Memang kalau terlalu tipis nanti hasil cetakan terlalu mendem. Kalau terlalu tebal maka hasil cetakan akan bagus putihnya, tetapi ingat ada resiko biaya produksi mahal dan hasil sablonnya lebih kaku. Jadi teman-teman harus ingat, makanya kita perhatikan misalkan kalau kaosnya 20S misalkan putihnya agak ditebelin oke. Tapi kalau kaosnya 30S atau lentur kan nggak cocok juga kalau putihnya terlalu tebel. Jadi sebentar, Mas Bang Ari gue sini. Nah, ini adalah ini apa ya? Kornit ya? Kornit kan ya? Nah, ini kornit putih. Putihnya juga ini udah dicuci, lagian dia kan udah naik motor dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara putih, ini putihnya DTF itu udah oke gitu. Kalau dibandingkan kornit yang baru, yang hasil print baru, pegang Bang. Dia kan memang lebih tajam ya, lebih ini. Tapi kalau yang udah dipakai hampir setahun, nah kayak gini, gitu istilahnya. Masih oke. Jadi intinya DTF ini tinta putihnya tidak ada masalah. Oke Bang, thank you. Lanjut lagi. Jadi sekali lagi menurut saya tinta putih itu bisa di-adjust gitu. Jadi bukan masalah problem yang utama atau yang harus dikhawatirkan terlalu ini enggak. Dan toh printer DTF yang flat format itu udah ada sirkulasi tinta putihnya. Jadi makanya nanti kalau udah lebih detailnya kalau mesin udah datang, insya Allah kita akan terangin lagi lebih detailnya bagaimana menaikkan tinta putih dan sebagainya. Tapi untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang tinta putih yang kemarin itu menurut saya sudah oke sekali hasilnya. Karena nanti kalau malah over, malah hasilnya kaku, tidak bagus, tidak enak dipakai. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih udah watching dan jangan lupa subscribe kalau yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.